Disinilah SAPA, Systems and Possibility Approach, mengubah cara kita melihat kehidupan, menciptakan jalur kemungkinan terbaik yang bisa kita pilih. Bayangkan sebuah sistem besar bernama alam yang selama ini bekerja tanpa henti menjaga keseimbangan air, udara, tanah, dan kehidupan. Tapi pada akhir November 2025, sistem itu memberikan respons yang tidak bisa diabaikan. Banjir bandang yang melanda Aceh dan Sumatera Utara. Lebih dari 900 orang meninggal, ribuan rumah tersapu banjir, dan banyak wilayah terisolasi karena jembatan yang putus. Jalan-jalan berubah seperti sungai, dan sungai berubah menjadi arus bercampur lumpur penghancur. Sapa melihat ini bukan sebagai insiden mendadak, tapi sebagai akumulasi sebab selama puluhan tahun. Siklon tropis Sesenyar hanyalah pemantik, namun pemantik hanyalah api kecil, yang meledak besar ketika bahan bakar sudah menumpuk lama. Bahan bakarnya adalah deforestasi hulu, sedimentasi yang dibiarkan menumpuk, tata ruang yang tidak mengacu pada dinamika alam, dan pembangunan yang tidak menghitung risiko. Sistem yang seharusnya lentur malah menjadi rapuh. Dalam SAPA kita bertanya, sejak kapan sistem ini melemah? Jawabannya bukan hari itu, bukan bulan itu, tetapi bertahun-tahun sebelumnya. Siklon tropis Senyar dipetakan sebagai tekanan rendah yang membawa curah hujan ekstrem ke wilayah Sumatera bagian utara. Banyak orang fokus pada siklonnya. Padahal dalam pendekatan sistemik SAPA, kita selalu mencari pola penyebab, bukan sekadar pemicu. Siklon adalah fenomena alam yang bisa terjadi kapan saja. Ia bergerak mengikuti suhu laut yang menghangat, angin yang bertemu, dan tekanan udara yang berubah. Namun, siklon hanya menjadi bencana ketika bertemu sistem manusia yang rapuh. Air hujan bukan masalah, masalahnya adalah kemana air itu seharusnya pergi. Jika hulu sehat, air mengalir perlahan. Jika sungai bersih, air mengalir aman. Jika tata ruang mengikuti kontur alam, masyarakat tidak berada di jalur energi air. Tetapi ketika semua itu hilang, siklon hanya mempercepat kehancuran. Itulah mengapa SAPA membedakan trigger yang memulai underlying conditions yang memungkinkan bencana membesar. Dan seringkali kondisi tersembunyi lebih berbahaya daripada pemicunya. Dalam pandangan SAPA, sistem alam bekerja seperti jaringan simpul. Ketika satu simpul terganggu, simpul lain ikut goyah. Deforestasi adalah simpul pertama yang dilemahkan. Saat hutan hilang, tanah kehilangan jaring penahan alami. Curah hujan 50 mungkin aman bila hutan kuat, tapi curah hujan 300 pada hutan yang rusak menjadi ancaman. Lalu tanah yang longsor masuk ke sungai membuatnya dangkal. Sungai yang dangkal membuat aliran meluap ke permukiman. Itu sebabnya deforestasi disebut sebagai efek domino. Kita sering melihat pohon ditebang sebagai kejadian kecil, tetapi SAPA mengingatkan bahwa satu pohon hilang adalah satu simpul sistem yang runtuh, dan setiap simpul yang runtuh membawa efek berantai. Banjir Aceh Sumut 2025 adalah gambaran nyata efek domino itu berjalan tanpa henti selama bertahun-tahun. Sungai bukan hanya jalur air, ia merupakan sistem dengan kapasitas, dinamika, dan ritme alami. Dalam SAPA, sungai memiliki critical load, yaitu batas tekanan yang dapat ia kelola. Ketika sedimen memasuki sungai, kapasitas itu berkurang. Ketika tebing sungai diuruk untuk permukiman, ruang geraknya hilang. Ketika bantaran dipersempit menjadi kanal beton, sungai kehilangan kemampuan menyerap energi. Pada tahun 2025, banyak sungai di Aceh dan Sumut tidak lagi bekerja sebagai sistem air alami. Mereka berubah menjadi aliran bertekanan tinggi yang tidak punya ruang meluap dengan aman. SAPA mengajarkan sebuah sistem yang kehilangan ruang akan mencari jalur baru. Dan ketika jalur itu berada di pemukiman, energi air berubah menjadi kehancuran. Hubungan manusia dengan alam dulu bersifat adaptif. Manusia belajar dari aliran sungai, arah angin, musim hujan, dan memilih tempat tinggal berdasarkan sinyal alam. Namun abad modern mengubah paradigma. Kita memaksakan kehendak kepada alam, bukan lagi menyesuaikan pola dengannya. Dari sinilah konflik sistem dimulai. Banjir Aceh Sumut 2025 adalah puncak friksi tersebut. SAPA memandang hubungan ini sebagai interaksi dua sistem. Sistem alam yang bekerja berdasarkan hukum fisika biologi. Sistem manusia yang bekerja berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi. Ketika satu sistem mengubah keseimbangannya tanpa mempertimbangkan yang lain, gesekan terjadi. Dan gesekan yang tidak dikelola akan menghasilkan tekanan. Tekanan yang tidak dikelola akan menghasilkan krisis. Lebih dari 900 jiwa melayang. Angka ini bukan sekadar statistik. Dalam SAPA, angka tersebut adalah indikator keruntuhan sistem hidup manusia. Keruntuhan berlangsung di tiga tingkatan. 1. Keruntuhan lingkungan. Hutan melemah, tanah tidak stabil, sungai kehilangan kapasitas. Ini adalah keruntuhan fase awal, yang tidak terlihat setiap hari, tetapi berlangsung dalam diam. 2. Keruntuhan infrastruktur. Saat banjir menerjang,
Jembatan putus, akses evakuasi tertutup, listrik padam, bantuan terhambat. Sistem fisik tidak siap menahan tekanan sistem alam. 3. Keruntuhan sosial. Masyarakat tidak memiliki rencana adaptasi yang cukup cepat. Informasi terlambat. Evakuasi tak terkoordinasi. Keselamatan menjadi bergantung pada keberuntungan. Sapa mengajarkan bahwa ketika 3 level runtuh bersamaan yang muncul bukan bencana biasa, tetapi krisis multidimensi. Ini adalah bagian yang paling penting dalam pendekatan SAPI. Membaca pola. SAPI selalu melihat bahwa bencana besar tidak pernah berdiri sendiri. Mereka adalah repetisi pola lama yang terus terulang. Mari kita lihat pola yang terlihat pada banjir Aceh Sumut 2025. Pola 1, hujan ekstrem meningkat setiap tahun. Perubahan iklim membuat curah hujan ekstrem meningkat. Kita sudah melihat peningkatan intensitas hujan 10-15 tahun terakhir. Ini bukan kejutan, ini tren. Pola 2, deforestasi konsisten selama puluhan tahun. 1 tahun mungkin tidak terasa, tapi 20 tahun penggundulan hutan menghasilkan efek akumulasi yang besar. Pola 3, sedimentasi sungai yang tidak pernah ditangani serius. Sungai yang dulunya dalam berubah dangkal. Tetapi ini terjadi pelan-pelan sehingga kita terbiasa dengan perubahan itu. Dalam SAPA, ini disebut slow degradation pattern. Kerusakan lambat yang dianggap normal. Pola 4, tata ruang yang tidak menghitung jalur energi air. Wilayah dataran banjir dihuni tanpa mitigasi. Dalam sistem air, aliran mencari jalurnya sendiri. Jika jalur itu kita isi rumah, maka sistem tetap akan lewat melalui rumah itu. Pola 5, respon sosial yang selalu terlambat. Bahkan setelah banyak kejadian banjir sebelumnya, pola keterlambatan informasi tetap konsisten. Tidak ada perbaikan struktural pada sistem peringatan dini. Dalam SAPA, pola itu lebih penting dari kejadian hari ini, karena pola adalah cermin masa depan. Jika polanya sama, hasilnya sama. Jika sistem tidak berubah, respons alam pun tidak berubah. Itulah mengapa SAPA memandang banjir Aceh Sumut 2025 bukan sebagai musibah satu waktu, tetapi sebagai konfirmasi pola yang tidak kita ubah. Ketika pola itu sudah terlihat jelas tetapi kita tetap mengabaikannya, maka bencana bukan lagi kejutan. Ia adalah konsekuensi yang berjalan sesuai logika sistem. Bencana besar tidak bisa dihapus, tetapi SAPA selalu mencari ruang kemungkinan untuk mengurangi dampaknya. Menanam pohon sembarangan bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah restorasi ekosistem fungsional, yaitu mengembalikan struktur hutan yang benar. Pohon tinggi, lapisan bawah, akar dalam, dan keanekaragaman. Sungai harus dikembalikan pada lebar alaminya. Beberapa wilayah mungkin perlu direlokasi untuk memberi ruang bagi aliran energi air. Tidak cukup hanya memberi izin. Tata ruang harus membaca pola hujan, pola aliran, pola sedimentasi, dan pola penduduk. SAPA percaya bahwa pencegahan dimulai dari memahami behavior system, bukan hanya menambah infrastruktur. Setiap krisis membuka celah perubahan. Dalam SAPA, celah itu disebut Window of Systemic Opportunity. Banjir Aceh Sumut 2025 adalah momentum itu. Tingkat kesadaran publik meningkat. Pemerintah memperhatikan, media fokus, komunitas bergerak. Namun celah peluang ini tidak bertahan lama. Jika tidak ditindaklanjuti menjadi kebijakan jangka panjang, sistem akan kembali pada pola lamanya. SAPA mengajak melihat bahwa bencana besar seringkali adalah waktu terbaik untuk membuat reformasi, restorasi hulu, tata ruang baru, dan penegakan hukum lingkungan. Momentum sistemik adalah energi perubahan. Tugas kita adalah mengarahkannya. Manusia bukan penguasanya alam. Kita hanya penghuni yang harus belajar memahami mekanisme sistem tempat kita hidup. Dalam SAPA, tindakan manusia dibagi menjadi 3 lingkar. Lingkar diri, sadar risiko alam, tidak membangun di area rawan, menjaga lingkungan sekitar. Lingkar komunitas, membuat struktur tanggap bencana, memastikan aliran air tidak terhambat, mengawasi aktivitas lahan di desa masing-masing. Lingkar sistem besar, mendesak kebijakan berbasis ilmu, mendukung restorasi hutan, mendorong penataan sungai jangka panjang. SAPA menekankan bahwa perubahan sistem besar dimulai dari perubahan yang konsisten di level kecil. Jika video ini membuat Anda melihat berbagai hal dengan lebih baik, jangan berhenti di sini. Dukung perjalanan SAPA, Systems and Possibility Approach, dengan menekan like, subscribe, dan share. Setiap tindakan Anda membantu menyebarkan metode berpikir yang lebih jernih. Sampai bertemu di video berikutnya.